Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih atas kunjungannya. Teman, lagi-lagi kasus tindak pidana korupsi menyemarakkan pemberitaan media saat ini. Dan kali ini melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu Nurdin Abdullah. Orang nomor 1 di Sulsel ini ditangkap beserta pejabat Pemprov lainnya. Tapi pada saat KPK melakukan OTT atau operasi tangkap tangan, beliau tidak berada di sana. Dijemput KPK pada saat sedang tidur. Hanya saja menurut keterangan tersangka yang lain, beliau turut menerima aliran dana dugaan suap dari kontraktor. Link berita ada di deskripsi. Tapi saya tidak akan membahas secara detail perkara apa itu. Seperti biasa, nalarku akan menyoroti kasus ini dari perspektif rasa nasionalisme berbangsa Indonesia. Tidak ada cutinya ya buat masalah korup di negeri ini. Yang viral terdengar baru-baru ini adalah kasus mega korupsi di PT Asabri dan kasus korupsi pengadaan proyek di Dinas PUPR yang melibatkan Bupati Kabupaten Muara Enim. Itu yang saya tahu di tahun 2021 ini. Kalau tahun 2020 sih nggak usah ditanya deh, ratusan kasusnya melibatkan berbagai elemen dari menteri hingga pemuka agama, merugikan negara puluhan triliun. Analoginya, 1 triliun dapat membayar gaji 9.400 orang guru selama setahun, atau bisa membangun 50 rumah sakit. Coba dikali dengan jumlah kerugian selama 1 semester saja di tahun 2020, yakni 39 triliun. Dalam 1 semester, kerugiannya sudah menghilangkan gaji 360.000 orang guru dalam setahun, atau menghancurkan 1.950 rumah sakit. Secara analogi dahsyat bukan? Tapi koruptor melakukannya dengan senyuman. Mereka ini makhluk berdarah dingin. Dipancung pun sebenarnya tidak cukup. Benar kata pemerintah Cina, keluarga harus ikut menanggung hukuman mereka. Setelah koruptor dipancung, keluarganya harus ikut dipenjara. Barulah kemudian hukuman bisa disebut pantas. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Kejahatan yang setara dengan genosida atau pembunuhan massal, yakni kejahatan biadab dan brutal. Mungkin kita tidak bisa merasakannya secara langsung, karena masih bisa bebas main gadget sambil rebahan, ngirup udara segar, mendengarkan suara jengkrik sambil ngupil, atau bercinta dengan pasangan sambil dengar lagu Nisa Sabian. Entah apa itu kegiatan yang saat ini dilakukan dalam kedamaian. Lambat laun akan segera berganti dengan jeritan dan isak tangis orang miskin. Jika awam seperti kita tidak bisa memberi kepedulian atas harta yang dirampas dari kita oleh para koruptor lewat APBN atau APBD. Sekali lagi saya ulang, kejahatan mereka ini setara dengan pembunuhan massal. Saya tidak mengarang, coba search saja apa itu extraordinary crime. Malah saya bilang korupsi lebih keji karena membunuh secara perlahan dengan menghancurkan sendi perekonomian. Dimulai dari menurunnya pendapatan dari sektor pajak, menyebabkan rendahnya produktivitas, sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi lamban. Semuanya menjadi lesu dan serba mahal, menyebabkan orang miskin mati perlahan, dan kita juga akan dimiskinkan. Iya kalau pasrah, tapi biasanya nggak sampai pasrah. Chaos dan konflik akan terbakar di mana-mana jika perekonomian sudah mulai krisis. Chaos dan konflik akan menyebabkan korban harta dan jiwa. Kita tak akan lagi bisa ngupil dengan tenang. Jadi dimohon, bagi siapa saja yang peduli akan keadaan bangsa yang sudah mendekati krisis moral pejabat, mari kita perangi korupsi. Bagaimana caranya? Karena institusi tertinggi di negeri ini cenderung gagal mengurangi angka kasus korupsi. Apalagi kita selaku masyarakat awam. KPK dan para ahli menggadang-gadang integritas adalah kunci dari pencegahan korupsi. Integritas. Oke, contohnya begini. Saya adalah pejabat eselon 2, sekelas kepala dinas. Saya punya integritas yang baik, bekerja sesuai tupoksi, tidak kenal kompromi. Tapi sampai di rumah, bini merengek, temannya jalan-jalan ke Eropa. Dia pengen ikut. Terus anak juga merengek minta mobil. Kalau tidak, dia nggak bakalan mau kuliah. Belum lagi pergaulan kelas kakap yang selalu bercerita hal-hal yang elit, yang jauh dari kehidupan saya di ruang lingkup warung kopi. Setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun mungkin tahan. Tapi lama-lama apakah masih bisa bertahan dengan godaan pergaulan high class? Jika tidak diikuti, saya akan dijauhi. Tapi di samping itu juga,
saya butuh relasi dalam tuntutan pekerjaan. Nah, apakah integritas masih berlaku? Saya rasa integritas tak berlaku buat yang namanya hawa nafsu dan godaannya. Jadi, integritas belum cukup untuk mencegah korupsi. Untuk itu, saya punya tawaran yang lebih simpel daripada integritas, yakni tumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Niscaya, semua godaan untuk memperkaya diri sendiri itu akan hilang. Tapi gampang-gampang susah sih. Jangankan awam, profesi sekelas pemuka agama dan akademisi level profesor pun belum berhasil memberikan pencerahan kepada negeri ini apa itu arti nasionalisme. Tingkat spiritual, emosi, dan kecerdasan tak menjamin kita bebas dari rasa rakus dan tamak. Tapi jika di hati kita sudah terukir indah warna merah putih dan Garuda Pancasila, jangankan cuma anak istri atau pergaulan, bahkan ujung pistol tertodong di kepala yang siap ditarik pelatuknya pun takkan menyurutkan kita untuk takut memerangi korupsi. Kira-kira begitulah jiwa kesatria para pahlawan kita dulu dalam menghadapi penjajah. Daripada rusak harga diri, lebih baik mati berkalang tanah. Oke teman, dimulailah dari diri kita sendiri. Walaupun kepengen juga berfoto berlatarkan Menara Eiffel, punya Pajero Sport, dan rumah gedong yang ada kolam renangnya, kita masih punya harga diri untuk berusaha meraih itu semua dengan keringat dan darah sendiri, bukan dari hasil laknatullah korupsi. Itu saja dulu untuk kali ini. Dengan ridho Sang Maha Kuasa, kita pasti dapat memerangi korupsi. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.